selamat datang. Hari ini kita mau coba menelusuri lebih dalam jejak seorang aktivis yang cukup menarik perhatian di Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Namanya Faisal Tanjung. Betul. Namanya ini sering sekali muncul ya, terutama kalau kita lihat dari rangkuman jejak digital di tribuntimur.com. Nah, itu sumber kita. Dan tujuan kita di sini sederhana saja. Kita mau coba cari tahu, ada pola apa sih di balik semua aksinya ini? Tepat. Kita akan lihat bagaimana laporan-laporannya itu punya dampak yang nyata. Dari nasib pribadi seseorang sampai ya institusi sekelas KPU. Oke, kita mulai dari kasus yang paling dramatis ya, yang paling menyita perhatian publik. Kasus 2 guru itu ya? Iya. Pemecatan 2 guru SMA di Luwu Utara, namanya Rashnal dan Abdul Muiz. Ini terjadi di tahun 2019. Mereka dilaporkan atas dugaan pungutan liar dana non-bos, dan belakangan ketahuan salah satu pelapornya ya Faisal Tanjung ini. Dan dampaknya ini bukan main-main kan? Bukan. Laporannya ini terus bergulir sampai ke ranah hukum. Pengadilan memvonis mereka bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Vonisnya bahkan sampai Mahkamah Agung ya? Betul, sampai tingkat Mahkamah Agung. Dan puncaknya, Dinas Pendidikan Sulsel mengeluarkan SK Pemberhentian Tidak Dengan Hormat, PTDH. Wow, jadi mereka benar-benar kehilangan pekerjaan ya? Kehilangan segalanya, status PNS, pekerjaan, reputasi. Padahal kalau kita lihat di media, narasinya kan niat baik yang berujung hukuman. Nah, di sini ceritanya jadi luar biasa. Kasus ini kan viral banget. Sampai akhirnya pada 12 November 2025, Presiden Prabowo Subianto turun tangan. Menerbitkan surat rehabilitasi resmi. Iya, ini kan gila ya. Dari kasus pungli di sekolah daerah, bisa sampai ke meja presiden. Betul. Dan kasus yang dramatis ini ternyata cuma satu bagian kecil dari gambaran yang lebih besar. Ini dia. Ini bukan sebuah insiden tunggal. Ada pola yang konsisten dari Faisal Tanjung. Nah, coba kita urai polanya. Oke, misalnya, mundur ke tahun 2022. Dia mengadukan seluruh komisioner KPU Luwu Utara ke DKPP. Seluruh komisionir loh ya, bukan cuma 1 atau 2 orang. Betul. Waktu itu dia mengatasnamakan BAIN HMRI, Badan Advokasi dan Investigasi Hak Asasi Manusia. Oke, itu satu. Terus? Lanjut, 2 tahun kemudian 2024, KPU lagi sasarannya. Kali ini dia lapor ke Bawaslu soal proses pembentukan panitia pemilu. Benderanya beda lagi. Nah, itu dia. Kali ini dia menamakan diri Aktivis Muda Luwu Utara. Menarik. Belum selesai. Tahun 2025, ganti lagi. Dia menyatakan mosi tidak percaya ke DPRD Lutra. Soal apa itu? Soal gerai retail modern yang dianggap ilegal dan DPRD tidak menindaklanjuti rekomendasi penutupan. Dan kali ini dia pakai nama apa? GMNI. Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia. Dia kan jabatannya wakil ketua di situ. Oke, tunggu dulu. Jadi kita punya 3 laporan besar dengan 3 topi yang berbeda. BAIN HMRI, aktivis muda, terus GMNI. Tepat. Kenapa ya strateginya begitu? Kenapa tidak pakai satu nama saja biar konsisten? Nah, ini mungkin pertanyaan kuncinya. Ini bisa kita lihat sebagai sebuah strategi yang sangat taktis. Taktis gimana maksudnya? Dia seperti bunglon, menyesuaikan identitas dengan isu yang diangkat. Kalau mau melaporkan penyelenggara pemilu, dia pakai lembaga yang namanya berbau HAM. Biar lebih punya bobot ya? Betul. Waktu mengkritik kebijakan daerah, dia pakai GMNI, organisasi mahasiswa yang kan identik dengan gerakan moral. Ini bukan aktivisme spontan. Jadi ini semua sudah diperhitungkan? Sepertinya begitu. Ini semacam perang lewat jalur hukum dan birokrasi, menggunakan sistem untuk menyerang sistem itu sendiri. Sebuah metode yang lebih senyap, tapi dampaknya seperti yang kita lihat di kasus guru tadi, bisa sangat besar. Tepat sekali. Metodenya konsisten, pakai jalur pengaduan formal untuk menantang institusi. Jadi kalau kita tarik kesimpulan dari semua ini, apa yang kita lihat? Kita melihat profil seorang aktivis yang sangat strategis. Dia secara sistematis menggunakan lembaga pengawasan untuk, menggugat status quo. Dan dampaknya itu nyata, dari level nasib seseorang sampai ke proses demokrasi di tingkat lokal. Dan ini mungkin membawa kita ke satu pertanyaan penting untuk Anda renungkan. Apa itu? Kalau kita melihat pola yang sangat terukur seperti ini, di mana sebenarnya kita harus menarik garis batas? Batas antara apa? Antara pengawasan publik yang kritis dan sehat dengan tindakan yang berpotensi justru mengganggu stabilitas institusi itu sendiri. Dan dalam ekosistem demokrasi lokal kita,
Peran seperti apa sih yang seharusnya dimainkan oleh seorang operator sistem seperti Faisal Anjung ini? Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.